Masih ada berapa orang lagi yang belum gabung? Ini udah 21. Ini udah pada makan siang semua atau belum? Halo? Udah. Udah. Sudah, Pak. Ya. Baru 22 orang. Kayaknya tadi 28 ya? 24. Gak apa-apa ya, kita mulai lagi ya. Oke, untuk pertemuan jam kedua ini, kita bahas sedikit tentang manajemen penerbitan. Ini hanya sebagai pengantar aja buat teman-teman semuanya. Dulu ketika masuk Polimedia pakai jalur apa sih? SMPTN atau ada jalur yang lain? Atau ikut ujian yang politeknik? Yang pilihannya penerbitan nomor pertama siapa aja? Saya, Pak. Saya, Pak. Saya. Ya, Pak. Saya, Pak. Ada yang bisa cerita nggak kenapa kok bisa pilih prodi penerbitan? Siapa yang mau cerita kenapa milih prodi penerbitan dulu ketika SMPTN atau mahasiswa undangan? Siapa Pak yang mau cerita Pak? Siapa, Pak ya? Ya, Deva, boleh Deva. Ya ketua kelasnya dulu, gimana Pak ceritanya gimana tuh? Kok bisa tersesat di penerbitan? Enggak sih, Pak. Jadi dari awal saya kan masuk SBMPN. SBMPN tuh yang kedua, jalur kedua. Nah, pas saya nyoba di SNMPN tuh nggak dapet, Pak, di Polimedia. Akhirnya saya nyoba di yang jalur kedua itu saya dapet, dan emang dari awal saya itu udah pilih penerbitan, Pak. Pilihan pertamanya penerbitan. Karena suka suka nulis-nulis aja sih, Pak. Nulis apa? Nulis surat cinta atau nulis novel? Enggak, suka sama tulis gitu, sama quotes gitu lah, Pak. Suka cerita juga. Berarti sebelumnya udah punya novel juga atau sudah punya cerpen ketika SMA? Belum sih, Pak. Belum punya saya. Yang lain yang dulu milih penerbitan sebagai jurusan pilihan pertama, ada yang mau cerita nggak? Biar Dan bisa itu, Pak, Fani masuk nih, iklanan. gimana? Awalnya kan mau masuk periklanan, tapi aku tempatin di posisi kedua. Jadi penerbitan aku ditempatin posisi 1. Pengennya malah itu masuk periklanan. Iya. Atau jangan-jangan tahun depan mau SBM lagi, pindah jurusan. Loh, Pak. Polimedia aja. Yang lain ada mau cerita nggak kenapa milih jurusan penerbitan ketika SBM dulu atau mahasiswa undangan? Apa sih SMPTN ya? Soalnya itu, Pak, satu jalur sama pengen saya ada dulu, tapi ketolak semua. Apaan tuh satu jalurnya? Iya, jadi kan dulu kan saya pengennya jurnalistik, Pak. Terus udah daftar jurnalistik semuanya tuh sampai PNJ, sampai Unpad, UIN gitu. Tapi nggak keterima jurnalistik. Terus kan di penerbitan ini kan juga nanti kan belajar jadi jurnalistik juga. Jadi saya milih penerbitan di SBM-nya tuh lolos. Berarti passionnya lebih jadi jurnalis ya, Mbak Anissa. Ya, Ada ya lagi tapi nggak gitu dong sih, Pak. Maksudnya udah nulis yang lain juga. Bukan nulis yang lain juga.
Yang lain ada mau cerita? Niko senyum-senyum aja tuh. Ya Pak, boleh Pak tuh Niko Pak ya? Kenapa kok? Jangan-jangan kamu pilihan yang ketiga nih penerbitan. Pilihan pertama, Pak. Yang pertama. Kenapa kok milih penerbitan dulu kok? Awalnya sih niatnya kan saya tadinya dari SMK multimedia, Pak. Niatnya tuh pengen keluar dari bidang-bidang yang itu, Pak, bidang-bidang edit gitu, Pak. Ternyata di penerbitan juga ketemu lagi, Pak. Nggak Tapi nyesel. di lain sisi saya juga ini, Pak, suka baca novel gitu. Novel kesukaanmu apa? Novel-novel dari Boy Chandra, Pak. Pasti kamu tipologi romantis-romantis juga ya? Boy Chandra. Oke, ada yang mau cerita lagi? Atau nanti cerita lagi ya? Saya masuk materi dulu. Jadi mata kuliah yang teman-teman ambil untuk semester ini salah satunya itu adalah manajemen penerbitan. Jadi saya cerita aja. Saya dulu kan S1-nya filsafat UGM gitu ya. Filsafat UGM, kemudian saya lulusnya agak lama, 7,5 tahun. Tapi lumayan lah IPK 3,6 gitu. 3,61 sehingga bisa dapat beasiswa untuk lanjut S2. Jadi kalau buat teman-teman, kalau bisa ketika lulus paling enggak ya IPK-nya 3,5 lah gitu. Sehingga mudah untuk nyari beasiswa. Dulu ketika saya kuliah 7,5 tahun, kemudian saya berpikir kira-kira apa sih yang membuat wisuda saya itu menjadi sesuatu yang wah gitu. Karena kuliahnya udah lama gitu kan. Udah 7,5 tahun, harusnya saya harus bikin sesuatu yang berbeda di teman-teman yang lain. Di saat itu saya kepikiran, pada saat itu saya ingin menjadikan skripsi saya atau tugas akhir saya menjadi buku. Saya tanya-tanya lah gitu kan bagaimana cara ngurus ISBN, cara nge-layout buku, cara bikin cover buku. Akhirnya dapet dan saya akhirnya bisa menerbitkan skripsi saya menjadi buku. Skripsi saya itu tentang juru selamat orang Yahudi. Karena filsafat gitu kan, jadi saya meneliti tentang juru selamat orang Yahudi. Kalau bahasa Inggrisnya Messiah atau juru selamat. Itu kemudian ketika buku saya itu terbit, kemudian saya bagi-bagikan aja kan sama dosen-dosen saya di UGM. Akhirnya setelah itu banyak tuh datang ke saya dosen-dosen karena mereka sebelumnya tidak tahu bagaimana cara menerbitkan buku. Akhirnya mereka tanya ke saya, "Oh, Mas Anggun bisa nggak saya dibantu untuk menerbitkan kalau S2 disertasi atau tesis saya gitu?" "Oh, bisa Pak." Akhirnya setelah itu saya bantu-bantu dan pada saat itu akhirnya saya memutuskan untuk bikin penerbitan sendiri, penerbitan indie. Saat itu ya namanya juga baru fresh graduate gitu ya, dapat dapat orderan cuma dikit gitu kan, ya paling buat makan-makan aja, buat lepas makan, bayar kos-kosan. Ketika dulu di Jogja saya, ya minimal tidak dapat kiriman dari orang tua lah, gitu aja gitu, diputus karena sudah jadi sarjana gitu kan. Itu awalnya ketika saya masuk ke dunia penerbitan. Dulu tahun 2014 saya dapat beasiswa dari Goethe Institute sama juga dengan IKP. Saat itu akan diadakan Frankfurt Book Fair. Jadi Frankfurt Book Fair itu adalah pameran buku terbesar sedunia. Jadi kalau teman-teman pernah main ke Gelora Indoor Istora Senayan, yang di mana ya? Ya di Istora Senayan. Itu kan ada GOR, biasanya kan dipakai buat Indonesian Book Fair gitu ya. Jadi kalau di Frankfurt itu, satu hall yang ada di Senayan, itu sama 3 kalinya untuk satu hall di Frankfurt. Dan mereka makanya itu ada 9 hall. Keseluruhannya itu ada 12 hall. Jadi macam-macam tuh saya ketemu buku gitu kan. Jadi ketika setelah kita pameran di sana, kemudian kan balik ke hotel ada penginapan, saya satu kamar dengan direktur salah satu penerbit buku anak terbesar di Indonesia. Kemudian dia nanya sama saya, "Mas Anggun, sekarang omzet penerbitanmu berapa?" gitu. Saya bilang, "Ya baru buat makan-makan aja Pak. Paling ya dapat sebulan 1 juta, 2 juta gitu." Terus kata bapaknya, "Nggak apa-apa.
udah kamu sabar aja katanya kan, kalau baru-baru memang seperti itu sampai nanti kamu dapat pelanggan yang banyak gitu. Setelah itu saya balik nanya sama bapaknya, kalau bapak sekarang berapa Pak omsetnya? Kalau saya sekarang udah 1 M katanya, 1 M, 1 miliar rupiah, 1 M, dan saya kaget kan, karena selama ini saya tahunya orang-orang yang bisa dapat duit segede itu biasanya adalah orang-orang yang jualan mobil, kalau enggak jualan rumah, itu bisa dapat 1 M gitu kan. Rumah kan satu rumah ada yang 2 M, ada yang 1,5 M. Jadi saya nggak kepikiran kalau orang jualan buku bisa sampai 1 M 1 bulan gitu. Setelah pulang dari Frankfurt itu 2014, akhirnya saya semangat lagi kan buat membesarkan penerbitan saya. Itulah yang menjadi cikal bakal kenapa saya akhirnya menekuni dunia ini, dunia penerbitan ini, sampai akhirnya saya dapat S2 ke Oxford Brookes University dengan jurusan S2 Publishing Media, dan Oxford Brookes ini jurusan penerbitannya nomor 1 se-UK gitu, ngalahin kampus-kampus yang lain. Nah, dulu Polimedia ketika mendirikan kampus, dulu kan Postgrafin, terus pindah ke Polimedia, itu kan seperti kayak studi komparasi atau kayak mencari insights atau inspirasi, itu berangkatnya ke Oxford dulu. Ada beberapa pegawai Postgrafin yang berangkat ke Oxford, ketemu dengan direktur di tempat saya kuliah. Dan kebetulan direktur itu sekarang ketika saya bikin tesis itu menjadi pembimbing tesis saya ketika S2 dulu. Itu ceritanya saya bisa terjun ke dunia penerbitan ini. Ya teman-teman, saya harapkan bisa istiqomah, bisa terus tetap semangat belajar di prodi penerbitan di Polimedia, karena insya Allah dosen-dosennya semakin hari akan semakin berkualitas, dan beberapa kan ada yang lulusan luar negeri juga untuk kedepannya. Saya akan kasih gambaran kepada teman-teman terkait dengan dunia penerbitan. Ini. Jadi teman-teman, paling tidak kita bisa melihat penerbitan itu yang pertama, tipologinya ada itu namanya consumer publishing. Consumer publishing ini adalah penerbitan yang berbasis kepada konsumen. Jadi mereka itu adalah memainkan business of stories. Jadi yang dijual itu adalah cerita-cerita kepada publik gitu kan, kepada masyarakat. Makanya penerbit-penerbit yang menerbitkan novel atau apalagi ya yang menerbitkan cerpen atau biografi atau berbagai cerita, itu mereka masuk di kategori consumer publishing ini, dan mereka itu bisnisnya itu adalah bisnis cerita-cerita kepada masyarakat. Kemudian yang kedua, tipologinya adalah children's publishing. Nah, untuk children publishing ini bisnisnya itu adalah bisnis responsibility atau bisnis yang bertanggung jawab. Hal ini dikarenakan children publishing ini kan buku-buku buat anak gitu ya, buat anak kecil. Kalau sekarang itu malah anak kecil itu umur 0 bulan itu sudah di dalam kandungan pun juga udah bisa. Jadi ada terapi misalnya buat ibu-ibu hamil itu diceritakan oleh ibunya dari buku-buku anak itu. Jadi sejak dalam kandungan sampai sekolah SMP misalnya, itu namanya children publishing. Nah, untuk pameran terbesar untuk buku-buku anak ini adalah di Bologna di Italia. Di Bologna Italia itu ada namanya Bologna Book Fair. Itu khusus untuk buku-buku anak. Mudah-mudahan teman-teman ada kesempatan untuk ke sana nantinya di Italia. Jadi kenapa dikatakan business of responsibility, itu dikarenakan buku-buku ini bertanggung jawab untuk bagaimana anak-anak kita itu bisa tumbuh kembang sesuai dengan semestinya gitu. Dan kalau dapat ada akselerasi di mana anak-anak yang diberikan buku ini itu semakin cerdas secara intelektual dan juga secara emosional. Itu untuk children books, untuk buku anak. Sedikit informasi untuk buku-buku anak di Indonesia ataupun di dunia itu lagi trending sekarang. Ini dikarenakan populasi orang-orang yang menikah muda umur 30 sampai 40 itu lagi banyak sekarang,
dan mereka itu adalah kelas-kelas menengah ke atas yang mendapatkan edukasi yang sangat baik, sehingga mereka punya impian agar anaknya itu bisa melebihi pencapaian mereka secara intelektual. Sehingga sejak kecil itu orang-orang tua muda itu sudah membelikan buku buat anak-anaknya gitu. Kalau istri saya sebelum anak saya lahir udah juga beli buku juga buat anak saya gitu. Nah, sekarang bukunya dipakai tapi ya lebih sering dirobek-robek sama anak saya. Nangis istri saya karena belinya 100.000, 200.000, ujung-ujungnya disobek. Tapi nggak apa-apa, karena itu untuk melatih berbagai kemampuan yang dimiliki oleh seorang anak. Kemudian ini tipologi yang ketiga, ini lumayan berat, yaitu scholarly publishing atau kalau kita bilang itu penerbit akademik gitu. Ini berkaitan dengan business of knowledge. Business of knowledge ini adalah bisnis yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan. Baik itu ilmu pengetahuan di level sekolah dasar sampai sekolah menengah, ataupun juga masuk ke level perguruan tinggi. Jadi mereka menjual mata pelajaran, bahan-bahan kuliah, termasuk juga jurnal, masuk dalam tipologi ini. Nah, untuk tipologi yang tadi teman-teman suka sama jurnalistik, itu masuk tipologinya itu adalah news publishing. Mereka itu berbasis tentang business of truth. Truth itu dalam artian bisnis yang menyampaikan kebenaran. Kebenaran ini dikarenakan pada saat ini banyak berita-berita palsu atau berita-berita bohong yang disebarkan oleh orang-orang tertentu, atau mungkin banyak berita-berita yang itu tidak berbasis ilmiah dan itu dikonsumsi oleh masyarakat, sehingga news publishing ini atau media massa itu bertanggung jawab untuk menyampaikan berita sesuai dengan fakta kepada masyarakat. Yang leading di Indonesia untuk business of truth ini adalah, kalau sekarang misalnya kayak majalah Tempo gitu ya di Indonesia. Kalau televisi mungkin seperti Kompas misalnya. Nah, ini masuk kategori news publishing. Dan mereka ketika mampu untuk menghadirkan berita yang benar kepada masyarakat, maka mereka akan menjadi rujukan bagi masyarakat dan dipercaya oleh masyarakat, sehingga mereka bisa mendapatkan iklan yang banyak untuk mengoperasikan atau keberlanjutan buat perusahaannya itu sendiri. Jadi semakin bagus beritanya, semakin sesuai dengan fakta, maka orang akan mencari berita-berita tersebut. Oke, saya lanjut. Teman-teman sekalian, ini saya berikan sedikit brief review terkait dengan sejauh mana sih atau sebanyak apa sih duit atau uang yang beredar di industri perbukuan di Indonesia. Pertama, untuk buku-buku yang cetak, ini saya dapat data. Pembaca di Indonesia pada tahun 2020 kemarin itu sekitar 95,6 juta orang, atau naik dari tahun sebelumnya 2019 sekitar 0,8%. Jadi ini market yang cukup besar di Indonesia. Jadi pembaca yang bisa kita sasar untuk dijual buku itu sekitar 95,6 juta pembaca. Kemudian di tahun 2025 itu diprediksi jumlah pembaca di Indonesia itu akan mencapai sekitar 99,5 juta pembaca. Ini maksudnya itu pembaca aktif gitu ya. Ini lumayan nih kalau misalnya teman-teman bisa jualan buku sekitar 5.000 atau 10.000, itu sebenarnya sudah lumayan buat penerbit untuk bisa membangun bisnisnya gitu. Untungnya lumayan banyak sebenarnya kalau bisa dapat customer sekitar 5.000 sampai 10.000. Apalagi kalau misalnya bisa menjual buku sampai 1 juta. Seperti novel dulu itu misalnya Habibur Rahman Al-Shirazi, itu dia bisa sampai di atas 1 juta. Novelnya itu dulu kalau nggak salah Ayat-Ayat Cinta. Kemudian difilmkan. Kemudian untuk buku-buku yang fisik ini, per orangnya di Indonesia, paling mereka diharapkan atau diekspektasikan mengeluarkan duit ya spending sekitar 60.000 per tahunnya. Ya paling sekitar itu untuk itu spending yang bisa dirata-rata di seluruh pembaca yang ada di Indonesia. Saya pikir
angka ini tidak terlalu menggembirakan, tapi ya lumayan lah untuk melihat tingkat perkembangan ekonomi atau finansial di Indonesia. Kemudian untuk revenue-nya di tahun 2020, revenue itu adalah omzet gitu ya teman-teman, pembelian buku di Indonesia itu sekitar 5,58 triliun rupiah. Jadi ini cukup lumayan lah kalau misalnya teman-teman masuk di industri perbukuan ini, karena industri ini bisa menghasilkan sekitar 5,58 triliun rupiah per tahunnya di Indonesia. Enggak itu juga sih, enggak jelek-jelek amat sih untuk industri perbukuan di Indonesia, dan saya optimis ada masa depan yang cerah kalau teman-teman masuk di jurusan penerbitan, prodi penerbitan, kemudian akan bekerja di penerbitan, karena omsetnya kalau dibagi-bagi ya masih lumayan lah teman-teman dapatkan. Kemudian untuk di tahun 2025 diproyeksikan omset buku di Indonesia itu mencapai 5,57 atau kayaknya berkurang minus 0,07%. Jadi tidak terlalu signifikan penurunannya untuk sekitar 4 tahun ke depan. Tidak akan signifikan penurunan itunya untuk buku-buku fisik atau buku-buku tercetak. Jadi ya masih oke lah untuk buku-buku yang tercetak. Ini perlu kita lihat juga terkait dengan masalah orang-orang yang suka membaca buku atau user yang itu mengakses buku di Indonesia. Yang paling banyak itu adalah anak-anak berusia 25 sampai 34 tahun. Jadi ini memang generasi milenial yang menjadi para pembaca aktif di Indonesia, dan ini menjadi sebuah strategi juga buat para penerbit. Kira-kira genre apa yang akan mereka keluarkan untuk menyasar segmen ini gitu, yang merupakan segmen terbesar dalam industri perbukuan di Indonesia. Sekarang kita masuk ke electronic books. Ini masuk e-books dan juga audio books. Jadi untuk e-books tahun kemarin itu masih di angka 1,58 triliun rupiah. Ya masih sekitar berapa ya? Mungkin ya 1/5-nya dari penjualan atau revenue dari buku-buku tercetak. Karena e-books di Indonesia belum terlalu masif. Kemudian orang-orang di Indonesia masih suka untuk mendownload buku-buku gratis. Berbeda kalau misalnya di UK ya. Kalau di UK teman-teman saya itu mereka pada punya Kindle. Kindle ini adalah perangkat pembaca buku atau e-reader yang dimiliki oleh orang, sehingga ketika mereka pengen baca buku bisa pakai aplikasi itu. Bukan aplikasi, tapi dia bentuknya itu seperti tablet. Kindle namanya. Dan mereka biasanya belinya buku di Amazon. Karena yang melakukan itu Amazon. Jadi masih 1,58 triliun dan mungkin masih bisa dinaikkan untuk ke depannya. Terus untuk tahun 2025 atau 4 tahun yang akan datang, itu akan diperkirakan naik cukup signifikan, yaitu sekitar 2,15 triliun rupiah. Ini lumayan kenaikannya sekitar hampir 500 M. Jadi kalau teman-teman masuk ke industri e-books ini kayaknya juga menarik kalau misalnya ada beberapa teman-teman yang punya kemampuan di bidang digital gitu. Kemudian untuk pembacanya itu masih 32,9 juta orang. Kemudian diharapkan pembaca e-books pada tahun 2025 itu sekitar 40,2 juta orang. 40,2 juta. Jadi lumayan lah gitu ya. Separuhnya dari buku-buku yang tercetak. Data ini mengatakan bahwasanya spending atau uang yang bisa dikeluarkan oleh orang-orang di Indonesia untuk membeli buku versi elektronik itu masih di angka 47.000 per tahun. Segitu. Kemudian untuk usernya atau customernya yang terbanyak masih di usia yang sama seperti buku-buku tercetak, yaitu usia 25-34 tahun. Sejauh ini ada yang mau ditanyakan? Halo?
Ada yang tanya nggak? Halo? Tidak, Pak. Ada yang mau ditanyakan sejauh ini? Belum, Pak. Belum ya? Nah, ini saya cerita aja tentang sebanyak apa sih duit yang beredar di industri buku di Indonesia. Itu sekitar, kalau yang buku-buku tercetak itu sekitar 5 triliun, kemudian yang untuk buku-buku elektronik itu 1,5 triliun. Jadi masih oke lah teman-teman kalau ingin bergelut di bidang penerbitan. Terus kita masuk ke ini. Jadi potret industri perbukuan di Indonesia, ini data dari IKAPI gitu ya. Data dari IKAPI. Jadi teman-teman semuanya mau tidak mau harus kita akui bahwasanya penjualan buku terbanyak di Indonesia itu masih dipegang oleh toko buku Gramedia. Jadi makanya banyak para penerbit dan juga para penulis yang ingin bukunya masuk ke toko buku Gramedia. Karena mereka jaringan yang terbesar untuk jaringan toko buku yang ada di Indonesia. Mereka yang paling besar sampai sekarang. Terus ini teman-teman bisa lihat ada beberapa judul yang terjual di toko buku Gramedia. Kemudian seperti yang saya sampaikan di atas tadi, bahwasanya yang lagi laku di Indonesia terutama yaitu buku-buku anak, di mana proporsi yang didapatkan dari penjualan buku anak yaitu sekitar 39%. Bandingkan dengan genre yang lainnya seperti fiksi masih 12%, kemudian buku referensi dan kamus itu masih 6%, buku-buku pelajaran masih 13%, dan buku-buku agama dan juga buku-buku spiritual itu 13%. Jadi yang lagi trending atau yang lagi disukai oleh market Indonesia sekarang itu ya buku-buku anak. Lanjut, kemudian ini potret yang lainnya. Jadi teman-teman sekalian, berbagai penerbit di Indonesia, mereka itu membuat sebuah organisasi, sudah lama juga sejak tahun 70-an. Nama organisasi itu IKAPI, Ikatan Penerbit Indonesia, dan saat ini anggota IKAPI itu ada sekitar 1.655 anggota. Kemudian ISBN buku yang terdaftar di Perpusnas 68.000. Kemudian buku yang terjual di Indonesia sudah mencapai 34,7 juta eksemplar. Ini khusus di Gramedia aja, belum lagi nanti di Shopee, di Tokopedia, atau juga yang jualan langsung di Instagram dan juga di Facebook. Cukup banyak juga sebenarnya. Kemudian di Gramedia yang terjual judulnya itu ada 44 ribuan judul buku, dan untuk pertumbuhan penjualan buku di Gramedia sekitar 16,8%. Artinya industri buku di Indonesia masih menjanjikan dan masih membutuhkan anak-anak muda untuk mengembangkannya di tahun-tahun berikutnya. Terus saya lanjut, teman-teman sekalian, kalau kita bicara tentang masalah perbukuan, maka ada beberapa elemen atau beberapa institusi yang menjadi mitra dari penerbitan. Yang pertama itu yaitu yang suka beli buku itu adalah perpustakaan. Karena perpustakaan mereka punya budget tahunan dan mereka harus mengadakan buku setiap tahunnya. Ini teman-teman bisa lihat di slide saya. Untuk library itu macam-macam, ada yang perpustakaan provinsi, perpustakaan kota kabupaten, ada yang itu perpustakaan desa, ada perpustakaan komunitas atau rumah-rumah baca gitu ya, atau taman baca. Kemudian juga ada perpustakaan sekolah, perpustakaan khusus, dan juga perpustakaan universitas. Dan kalau di total semuanya di tahun 2020, total perpustakaan yang ada di Indonesia itu ada sekitar 164 ribuan perpustakaan. Dan kalau misalnya kita bisa meng-approach mereka, ketika penerbit bisa memasukkan bukunya ke perpustakaan, maka ini menjadi income yang luar biasa bagi penerbitan di Indonesia. Itu yang pertama. Terus mitra yang kedua adalah ini toko buku. Ada toko buku itu yang dimiliki oleh penerbit, seperti toko buku Gramedia, karena mereka juga punya penerbit. Nah, teman-teman bisa lihat di sini,
toko buku yang terbanyak di Indonesia itu adalah Gramedia. Kalau nggak salah sekarang itu udah di angka 120 toko buku di seluruh Indonesia. Terus diikuti oleh Karisma, Periplus, terus ada Gunung Agung, Togamas, dan lain sebagainya. Ini toko-toko buku. Ini belum termasuk toko-toko buku independen atau toko-toko buku yang ada di daerah-daerah. Atau misalnya kalau di Jakarta itu ada di Pasar Senen, itu juga ada toko-toko buku. Walaupun itu beberapa toko buku tersebut disinyalir menjual buku-buku bajakan gitu. Banyak, selain ini juga banyak, tapi grup jaringan yang terbesar di Indonesia tetap dipegang oleh Gramedia untuk toko buku. Ini kita masuk ke, saya coba untuk ajak teman-teman meluaskan wawasan terkait dengan apa sih penerbit yang terbesar di dunia di tahun ini gitu. Pertama itu adalah yang untuk trade publisher ini adalah sama dia penerbit komersial. Jadi trade publisher ini adalah penerbit komersial. Yang pertama itu adalah Penguin Random House. Dan dia setahun itu bisa mendapatkan 46,2 triliun rupiah per tahunnya. Jadi berapa kali lipat dari Indonesia. Indonesia seluruh buku yang terjual hanya mencapai 5 triliun. Ini satu penerbit dia bisa mencapai 46,2 triliun rupiah. Ada Penguin ini basisnya kalau nggak salah dia di UK sama di US. Kemudian yang kedua tuh Hachette. Hachette ini dia di Prancis cukup besar. Kemudian dia bisa per tahunnya bisa mendapatkan omset sekitar 37,8 triliun rupiah. Ini gede-gede nih kalau teman-teman saya yang satu angkatan itu mereka kalau bekerja larinya ke perusahaan-perusahaan besar penerbitan ini karena seperti kayak jalan tol gitu ya, karena kampusnya sudah bagus dan mereka pengen bekerja di perusahaan-perusahaan besar dengan degree S2 dari Oxford Brookes, mereka bisa masuk ke penerbit-penerbit besar ini. Terus yang ketiga namanya itu HarperCollins. Kalau HarperCollins ini dia bisa dapat setahun 21 triliun rupiah. Lanjut ke Macmillan Publisher, dia bisa masuk, bisa dapat duit satu tahun 19,6 triliun rupiah. Ini salah satu dosen saya yang ngajar kemarin itu di marketing, di editorial. Dia pernah bekerja di Macmillan ini. Macmillan ini penerbit yang besar di dunia. Terus ada juga Simon & Schuster, dia bisa dapat setahun sekitar 11,6 triliun rupiah. Kalau US dollarnya ada di sini. Itu yang untuk trade publisher atau penerbit komersial. Kalau di Indonesia mungkin seperti Mizan, kemudian juga ada Gramedia, seperti itu kalau yang trade publisher. Kemudian the big five of educational publisher atau penerbit-penerbit besar untuk bidang education atau pendidikan atau penerbit-penerbit pendidikan, itu yang besar itu yang pertama McGraw-Hill Education, dia bisa setahun dapat 23,8 triliun. Kemudian yang kedua Houghton Mifflin Harcourt, dia bisa dapat 19,6 triliun rupiah. Terus ada Pearson ini lumayan gede dia. Kemarin ketika di kelas itu, saya ada kelas kemarin namanya itu Digital Publishing Strategy. Jadi kita membuat semacam apps untuk kita ujikan di Pearson Education ini. Jadi lumayan kita dibimbing oleh salah satu direktur dari Pearson. Ini dia salah satu supplier buku-buku sekolahan di UK yang cukup besar. Dan dia setahun bisa dapat 14 triliun rupiah. Ada juga Scholastic, dia bisa dapat 23,8 triliun. Terus ada Cengage Learning, buku-buku pendidikan juga. Saya dulu pernah dapat buku Cengage ini, buku tentang TOEFL. Dan dia bisa setahun itu dapat 21 triliun rupiah.
Terus ada juga beberapa penerbit lainnya yang cukup besar juga seperti Springer Nature. Springer Nature ini dia lebih ke jurnal. Ini penerbit Jerman, Springer Nature. Kemudian Wiley. Wiley juga banyak teman-teman saya yang kerja di sini. Wiley ini dia setahun bisa dapat 23,8. Kemudian ada Oxford University Press di kota tempat saya belajar kemarin. Ini termasuk penerbit yang tua dan dia bisa setahun itu memberikan ya sekitar 1 triliun rupiah kepada Oxford University dan dia annual revenue-nya sekitar 15,4 triliun rupiah. Gitu. Sebelum saya lanjut ada pertanyaan? Halo, ada pertanyaan nggak? Belum, Pak. Belum ya? Enggak, Pak. Ya itu sekedar gambaran aja. Saya hanya ingin memberikan motivasi kepada teman-teman bahwasanya industri perbukuan ini cukup menjanjikan, baik itu untuk di Indonesia ataupun dari segi industri perbukuan secara internasional. Kalau teman-teman misalnya punya kesempatan untuk pergi ke Kuala Lumpur Book Fair atau Frankfurt Book Fair atau ke London Book Fair, itu teman-teman akan merasakan rasa wah gitu. Ternyata tidak seperti di Indonesia. Kalau di Indonesia kan yang terkenal itu misalnya kayak ahli pakar anti korupsi atau misalnya para politisi gitu kan. Mereka yang sering tampil di TV-TV kita. Tapi sebenarnya penerbitan kalau dari kita tahu industrinya seperti apa, kita akan banyak bertemu dengan orang-orang hebat gitu. Jadi dulu ketika saya cerita sama yang saya ceritakan tadi itu ada penerbit buku anak yang sudah omsetnya dulu 1M, sekarang dia cerita udah 3M per bulannya. Dia cerita, saya kan orang Padang gitu ya, terus dia nanya gitu, kenapa nggak bikin rumah makan Padang aja gitu, kenapa harus jualan buku? Terus saya bilang, ya karena saya udah kuliah jauh-jauh ke UGM, udah kuliah lama juga, ya kalau cuma jualan nasi Padang, kenapa saya harus kuliah jauh-jauh gitu. Jadi salah satu keuntungan teman-teman ketika masuk ke industri perbukuan, ini sebenarnya industri yang elit. Pertama, karena dia berkaitan dengan konten yang itu berkaitan dengan intelektual atau berkaitan dengan ide gitu kan. Baik itu ide sastra, ide politik, ide sejarah, dan lain sebagainya. Jadi ketika kita masuk ke industri perbukuan, maka yang kita tawarkan kepada audiens atau publik adalah sebuah hasil karya pemikiran. Kemudian yang kedua, ketika teman-teman masuk ke industri perbukuan, bertemu dengan orang-orangnya itu orang-orang elit juga. Karena kita akan bertemu dengan orang-orang intelektual, para profesor, para guru besar, kemudian para dosen, dan orang-orang yang secara intelektual itu lebih, mungkin di atas rata-rata gitu. Jadi itu asiknya ketika masuk dunia penerbitan ini. Nah, saya ketika 10 tahun memiliki penerbitan, saya banyak berhubungan membantu menerbitkan buku-buku profesor yang ada di UGM, kemudian juga beberapa kampus di Sumatera, dan beberapa juga di Sulawesi dan Kalimantan. Jadi berhubungannya itu dengan orang-orang yang terdidik dan terpelajar kalau di industri perbukuan ini. Sekarang kita masuk sedikit ya, tinggal 2 slide lagi. Mudah-mudahan bisa selesai 2:30 atau lebih dikit lah. Jadi teman-teman, ini saya ambilkan dari Oxford Learners Dictionary terkait dengan apa sih pengertian dari manajemen dan juga publishing. Jadi kalau Oxford Dictionary dia bilang ada 3 yang dia artikan dari manajemen itu. Yang pertama yaitu aktivitas mengoperasikan dan mengontrol sebuah bisnis atau organisasi. Jadi aktivitas mengelola atau mengoperasikan sebuah organisasi atau bisnis. Itu pengertian yang pertama tentang manajemen. Terus yang kedua, manajemen juga bisa berarti orang yang menjalankan atau mengontrol sebuah bisnis atau organisasi. Dan yang ketiga, the act of skill of dealing with people or situation in a successful way. Ini artinya adalah kemampuan act itu seperti sikap atau aksi atau skill atau capability atau kemampuan untuk bisa dealing itu seperti berinteraksi atau misalnya
berinteraksi dengan manusia ataupun juga dengan situasi tertentu sehingga bisa menghasilkan sebuah sebuah kondisi atau pencapaian yang sukses gitu. Seperti itu pengertian manajemen di Oxford Dictionary. Kemudian publishing sendiri artinya adalah the profession or business of preparing and printing books, magazines, CD-ROMs, etc., and selling or making them available to the public. Jadi artinya publishing sendiri itu adalah sebuah profesi atau bisnis mempersiapkan ataupun juga menyetak buku, bisa juga majalah, bisa juga dalam bentuk CD-ROM atau sekarang mungkin bisa di YouTube gitu ya channelnya dan lain sebagainya. Kemudian menjualnya, kemudian membuatnya atau mengupayakannya bisa tersedia untuk masyarakat atau untuk publik. Kemudian saya dapat juga pengertian tentang manajemen ini di Dictionary of Publishing and Printing. Ada bukunya cukup tebal 300 halaman. Jadi menurut dictionary atau kamus ini, manajemen itu adalah the process of controlling an organization, company, or group. Jadi artinya manajemen itu adalah proses untuk mengontrol atau mengoperasikan sebuah organisasi, perusahaan, atau sekelompok orang. Terus pengertian publishing adalah the trade, profession or activity of preparing and producing material in printed or electronic form for distribution to the public. Jadi artinya publishing itu adalah perdagangan atau profesi itu seperti pekerjaan atau aktivitas menyiapkan atau memproduksi materi-materi dalam bentuk printed, dalam bentuk tercetak, atau juga dalam bentuk elektronik, seperti e-books atau audiobooks atau animasi book, untuk kemudian didistribusikan kepada publik atau kepada masyarakat. Jadi dari definisi yang ada di dua kamus ini, bisa kita ambil sebuah benang merah atau misalnya pengertian tentang manajemen penerbitan itu seperti apa. Jadi ini saya bikin sendiri. Jadi manajemen penerbitan itu dalam kalimat yang mudahnya merupakan sebuah proses atau kemampuan atau skill untuk menjalankan kegiatan publikasi atau bisnis karya intelektual tulisan baik dalam bentuk cetakan maupun digital sehingga bisa dinikmati oleh publik atau konsumen. Jadi yang akan kita pelajari di manajemen penerbitan ini adalah makanya di di silabus tadi saya katakan ada proses pracetak, proses cetak dan juga pasca cetak. Termasuk juga bagaimana mengelola departemen-departemen atau orang-orang yang ada di sebuah penerbitan. Termasuk juga interaksi dengan bagaimana produk yang kita hasilkan atau produk yang dihasilkan oleh penerbit itu bisa dikonsumsi oleh masyarakat melalui beberapa channel misalnya gitu ya, baik itu channel toko buku, channel seperti Amazon, Google Books, atau juga beberapa channel lainnya seperti Shopee, Lazada, dan lain sebagainya. Jadi seperti itu yang akan kita pelajari selama satu semester ini terkait dengan manajemen penerbitan. Udah 2:30, itu materi awalan dari saya. Kalau ada pertanyaan saya persilakan. Sebelum lupa ya, halo. Sebelum lupa ini teman-teman isi absen dulu ya di Google Form. Nanti saya kasih linknya di sini aja. Di chat ya, lihat di chat ada linknya. Teman-teman silakan isi sambil nunggu-nunggu ada pertanyaan. Ya silakan diisi absen untuk pertemuan minggu pertama. Silakan, udah ada linknya di sini, udah bisa lihat ya. Devo udah bisa lihat? Iya Pak, sudah Pak. Oke, silakan isi absennya di sini. Kemudian untuk
presentasi tadi hari Jumat saya sebar ya, biar teman-teman bisa tahu apa yang harus dilakukan untuk 1 semester ini. Kemudian, coba hidupin videonya dong, saya mau ngambil fotonya nih. Saya shoot ya. Mana videonya? Ini ada berapa slide nih? Ada 2 slide. Pak, Siapa? mohon maaf Pak. Ya. Untuk absennya perlu izin Pak itu. Kenapa? Ada tulisan izinnya Pak. Ada izin. Apa sih itu tulisannya? Bentar. Apaan tuh? Ada yang aneh di absennya? Perlu izin dulu, Pak. Harus perlu izin dulu, Pak. Oh, bentar. Settingan deh. Oke, sambil saya setting, kalau ada pertanyaan silakan. Yang tidak berhubungan dengan materi boleh juga. Oh, harus ada izin ya? Saya setting dulu deh. Ini ada. Udah bisa nggak? Halo, udah bisa? Coba diklik lagi. Coba diklik lagi, ini udah ada 5 orang. Sudah Pak, sudah bisa. Oh, siap. Ini sambil saya ambil fotonya ya. Mersya kok nggak buka kamera nih? Dibuka kameranya dong. Siapa lagi nih? Melani, terus siapa lagi? Mersya. Intan, Resma. Oke, saya satu. Intan keluar lagi nih. Yuk, 1, 2, 3. Ntar ya. Baru 1. Udah ngisi absen semua? Pak, mohon maaf Pak, mungkin ada teman yang satu nggak isi absen karena dia handphone rusak, nggak bisa dihubungin juga. Oh ya, nggak apa-apa. Namanya Nabila Pak. Nabila ya? Iya. Oke. Makasih Pak. Ntar ya saya... ini baru slide pertama nih. Screenshotnya. Kelas 2D. Week 1. Terus yang kedua ya. Sama lagi. Ini ada Sinta. Sinta buka kameranya dong sama Hania. Tinggal Hania nih. Udah. Ya, 1, 2, 3. Udah ya.
Oke, sebelum kita tutup, perkenalan satu-satu dong. Nama, habis itu panggilan, asal kampung, sama alasan milih jurusan prodi penerbitan. Siapa dulu nih? Deva nih duluan. Atau itu aja SMA-nya di mana dulu? Oke, Pak. Saya Nayan. Perkenalkan, nama saya Deva Al-Fadli. Bisa dipanggil Deva atau Fadli. Terus saya SMK di daerah Jakarta Selatan, Pak. Saya SMK bukan SMA. Udah sih, Pak, itu aja. SMK Jakarta Selatan. Oke, lanjut siapa? Terima kasih, Pak. Kasih siapa lagi nih? Harus dipanggil satu-satu ya. Siapa saya? Yo, ini aja urut deh, Anissa Tri. Urut kamera deh. Ya, Pak. Nama saya Anissa Triastuti, biasanya dipanggil Ica. Saya berasal dari SMA Negeri 9 Kota Tangerang Selatan, Pak. Lanjut, Altaf. Perkenalkan, nama saya Teguh Altaf Aliman. Saya dari kok dari sih? Tinggal di Pancoran. Saya berasal dari madrasah di Jakarta Selatan, Pak. Anak Keman berarti ya. Iya, Pak. Oke, lanjut Feni Arum Lestari. Saya Arum Lestari, biasa panggil Feni, Pak, dari SMA Kartika. Apa mana tuh Kak? SMA Kartika? Iya. SMA mana tuh? Kotanya mana? Jakarta? Jakarta. Iya, Jakarta. Oke, lanjut ke Raskia Safira. Nama saya Kia Safira, dipanggil Raskia. Saya dari Grafika Putra Jakarta. Jakarta juga ya? Iya, Pak. Orang Jakarta banyak nih. Lanjut Melani Susanti. Oh iya, perkenalkan nama saya Melani Susanti, biasa dipanggil Melani, asal SMA dari SMAN 1 Pamijahan. Jakarta juga tuh? Di Bogor. Oh, di Bogor. Oke. Lanjut ke Amanda Luita. Amanda. Perkenalkan, nama saya Amanda Luita Putri, biasa dipanggil Manda. Bilangnya ya Amanda. Dari SMA Kartika 81 Jakarta. Windy Arti. Ya, Windy. Perkenalkan, nama saya Windy Arti Juliaso, bisa dipanggil Windy. Nggak dengar suaranya, Di. Ulang lagi. Dari SMA Negeri 12 Kota Depok. Ulang lagi, Di. Kedengeran nggak, Pak? Tuh udah jelas tuh. Perkenalkan, nama saya Windy Arti Juliarso, biasa dipanggil Windy, dari SMA Negeri 12 Kota Depok. Oh, masih dekat sini. Nurfata. Lanjut. Perkenalkan, nama saya Nurfata Fatia, biasa dipanggil Fatia, dari SMK Taruna Bakti Depok. Depok juga ya. Niko Pratama. Kok? Nama saya Niko Pratama Halim, biasa dipanggil Niko, Pak. Saya dari SMK Budi Warman 2, Jakarta Timur. Nurul Fatma. Perkenalkan, nama saya Nurul Fatma, biasa dipanggil Nurul. Saya dari SMA Yayasan Perguruan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Muhammad Hilal.
Ya Nama saya Allah. Muhammad Hilal Haki dari SMK Putra Bangsa Depok. Mirsya. Nama saya Mirsya Nandari Utami, bisa dipanggil Mirsya, dari SMA Negeri 80 Jakarta Utara. Resma Aulia. Nama saya Raisma Aulia Kalisa, biasanya dipanggil Raisma, SMA-nya dari MAN 15 Jakarta. Risha Fisna. Ya, perkenalkan nama saya Risa Fisna Livia, biasa dipanggil Sasa, asal sekolah dari SMA Kartika 81 Jakarta. Kartika ya. Intan Aulia. Nama saya Intan Aulia Putri, biasa dipanggil Intan. Saya dari SMK Kesuma Bangsa Depok. Lanjut Jihan. Perkenalkan, nama saya Jihan Aulia, dipanggilnya Jihan, asal sekolah dari SMA Negeri 79 Jakarta. Lanjut ke Diana Safiah. Nama saya Diana Syafiah, biasanya dipanggil Diana, terus asal sekolahnya dari MAN 2 Jakarta. Hania Latifah. Nama saya Hania Latifah, biasa dipanggil Hania. Saya dari SMK 10 Negeri Jakarta Timur. Lanjut ke Lista Puspasari. Perkenalkan, nama saya Lista Puspasari, saya dari Klaten, sekolahnya SMK Negeri 1 Klaten. Lanjut ke Adi Sekaranum, Esekararum. Nama saya Sekar Arum Destiani, dipanggil Sekar. Saya tinggal di Ciganjur. Saya berasal dari SMK Negeri 20 Jakarta Selatan. Muhammad Taki. Nama saya Muhammad Taki Al-Hadi, biasa dipanggil Taki, dari SMK Cyber Media Jakarta Selatan. Lanjut ke Fitri Nurul. Perkenalkan, nama saya Fitri Nurul Afifah, biasa dipanggil Nurul, asal sekolah SMA Negeri 9 Makassar. Oke, lanjut ke Sinta Sofaria. Perkenalkan, nama saya Sinta Sofaria, dari asal sekolah dari SMA Negeri 1 Jampang Kulon, Kabupaten Sukabumi. Zahra ya? Zahra belum ya? Iya, Pak. Ya, lanjut Zahra. Nama saya Fatimah Zahra, biasa dipanggil Zahra, asal sekolah dari SMK Negeri 1 Bukit Gede. Lanjut ke Andika. Udah ya? Belum? Perkenalkan, nama saya Andika Fareza, biasa dipanggil Eza, dari SMK Prestasi Prima Jakarta. Coba. Yang belum siapa nih? Yang belum. Yang belum siapa? Udah semua? Hilal, Pak. Ayo, kenalan dulu. Udah, Pak, udah. Hilal udah. Udah, Pak, udah semua, Pak. Udah semua ya. Oke, sebelum kita tutup untuk pertemuan minggu depan, sebelum kita tutup ada pertanyaan. Mulai sekarang teman-teman coba itu ya bikin blog. Kalau yang belum bikin, kalau sudah bikin nggak apa-apa, udah mulai dirancang untuk menulis. Untuk blognya kalau ada bukan dapat sih, wajib itu dicantumkan referensinya ya. Untuk pembuatan referensi nanti kita pakai Harvard Style. Nanti saya kirim panduannya. Nanti kita pakai Harvard Style untuk bikin referensi. Nanti saya kirim cara bikin referensi atau citasi dengan metode Harvard. Saya kirim ke WA group nanti. Sebelum ditutup ada pertanyaan. Nurul tuh ada kucingnya tuh. Ada pertanyaan?
Pak, saya mau nanya, Pak. Ya, siapa tuh? Deva. Saya Niko, Pak. Oh, Niko, ya. Bapak waktu itu kalau nggak salah jadi host ya, Pak? Yang acara book fair gitu ya, Pak? Ya, bulan November ya. Oktober atau November. Iya, yang itu ada webinar internasional. Yang sama Oxford Iya, Brookes Pak, itu ya. Oktober. Iya, Pak, bener, Pak. Ya, Itu Bapak kan ya, Pak? ya itu saya. Habis itu kan saya dulu masih belum, itu ya ijazahnya belum keluar. Habis itu Desember udah keluar, habis itu lamar ke sini akhirnya lolos gitu kan, dan semester ini udah bisa ngajar. Gitu kok. Tanya apa lagi kok? Makasih, Pak. Ada pertanyaan lain? Ya harapannya adalah teman-teman apa ya, dengan kehadiran saya di sini nanti teman-teman bisa lanjut S2-nya juga di bidang penerbitan gitu. Nanti kalau misalnya tanya-tanya tentang beasiswa atau bagaimana cara masuk ke UK, nanti bisa kontak saya juga. Tapi nantilah semester akhir aja ya. Ini baru semester 2. Tapi nggak apa-apa, dipersiapkan. Paling tidak IPK-nya 3,5 lah gitu. Sehingga untuk dapat beasiswa LPDP-nya lumayan bisa bersaing dengan kandidat yang lain-lainnya gitu. Jadi sebenarnya kalau di UK itu banyak kampus yang menyediakan jurusan penerbitan, tapi di Indonesia masih di Polimedia gitu. Nah, dan sekarang kita masih lagi mencoba untuk mempopulerkan lah gitu. Berarti teman-teman termasuk manusia-manusia langka nih yang masuk penerbitan. Manusia-manusia langka. Jadi insya Allah ini bukan pilihan yang itu ya, bukan pilihan yang salah. Mudah-mudahan teman-teman nanti setelah lulus bisa bekerja di penerbit-penerbit besar di Indonesia, atau misalnya bisa lanjut S1, S2 kalau misalnya nanti pengen jadi dosen nanti di bidang penerbitan. Bisa nanti kalau S2-nya bisa di Malaysia tuh banyak yang bagus-bagus juga. Di Malaysia juga udah banyak sih. Di Indonesia aja belum terkenal nih. Makanya yang anak-anak daerah tadi cuma dari Klaten, habis itu dari Sukabumi ya, atau Tasikmalaya. Terus ada lagi yang dari Makassar. Kebanyakan anak-anak Jakarta nih. Anak Jakarta, Depok, karena sama Bogor, karena mereka lebih up to date ya tentang informasi kekinian gitu. Jadi selamat itu teman-teman telah memilih prodi penerbitan sebagai jembatan masa depan. Insya Allah bisa sukses di masa depannya. Gitu. Ada pertanyaan lain sebelum kita tutup? Amin. Amin. Ada pertanyaan lain sebelum saya tutup? Udah. Kalau enggak saya... Oh iya, Pak. Mau nanya lagi deh, Pak. Satu lagi, Pak. Siapa tuh? Niko lagi. Niko, Pak. Ya, boleh. Gimana kok? Ya, jadi kan gini, Pak, kalau kita berhubungan sama dosen kan nggak semua dosen mau ngebales chat mahasiswanya ya, Pak. Kadang ada juga dosen yang mintanya dari perwakilan aja. Perwakilan dari ketua kelas gitu, Pak. Kalau Bapak tuh gimana, Pak? Ya, kalau saya dulu kuliah di UK juga santai sih, jadi nggak ribet-ribet gitu kan, dan saya bisa ketemu dosen di email langsung atau di WA, mereka pada bales gitu. Jadi saya santai aja sih, kalau misalnya teman-teman punya pertanyaan, bisa langsung secara pribadi WA ke WA saya yang ada di grup itu. Nggak masalah. Jadi kalau saya ada waktu atau misalnya saya ada jawabannya langsung saya jawab, kalau enggak nanti saya pending, nanti insya Allah saya tetap jawab gitu untuk kalau teman-teman WA. Oh ya Pak, baik Pak, makasih ya Pak. Dulu kalau saya kuliah di UK ya kita di kelas itu ya boleh ngopi, boleh bawa makanan. Jadi santai kalau kuliah di UK. Tapi kalau di Indonesia masih tabu lah ya, kecuali bawa minuman boleh gitu. Tapi ya karena kita masih daring, ya kalau teman-teman misalnya mau nyediain teh atau kopi atau soft drink di mejanya nggak masalah. Ataupun kalau mau WA nggak masalah, atau email juga bisa. Tentang perkuliahan gitu ya, atau tentang hal lainnya boleh nanti kontak saya. Gitu. Ada pertanyaan lain? Ini cowok-cowok semua yang itu, mbak-mbaknya atau teteh-tetehnya ada pertanyaan?
Udah? Udah, Mas Deva? Udah ya? Iya, sudah Pak. Mungkin tidak ada pertanyaan lagi. Oke. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, mulai sekarang teman-teman sudah bisa mikirkan tentang bloknya dulu lah untuk tugas grup, nanti setelah minggu ketiga aja, setelah saya bagi grupnya. Terus untuk bacaan nanti setiap hari Sabtu akan saya kasih bacaan, dibaca-baca aja gitu, dipahami. Jangan jadikan beban gitu kan, jadikan sebagai kebiasaan aja. Nanti ada beberapa materi yang saya akan sampaikan untuk memperluas wawasan teman-teman tentang bidang studi penerbitan ini seperti apa. Oke gitu ya, terima kasih udah pada gabung semuanya. Udah isi absen semua ya? Sudah. Oke, sampai ketemu lagi hari Rabu minggu depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat sholat asar. Atau mau mau olahraga silakan. Oke, ya. Terima Ya, kasih, Pak. Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih, Pak. Pak. Lu mau bilang.